Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayo ikhwan, kita akan beri sedikit muqaddimah tentang ada tiga hal ya, ada tiga muqaddimah sebagai landasan kita untuk berbicara tentang hal-hal yang sering dipertanyakan, apakah dia itu membatalkan puasa ataukah tidak, dan itu belum dibahas oleh fuqaha kita di masa lampau karena ini masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Nah, muqaddimah yang pertama adalah tentang definisi siyam, definisi puasa. As-siyamu fil lughati wal imsak. Siyam, puasa secara bahasa itu artinya menahan diri, menahan, tidak melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, al-imsaku bi niyatin 'anil mufattirat, menahan diri dengan niat. Jadi bukan asal, tapi ada niat memang. Dari apa? Apakah dari semua hal? Tidak. Dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Jadi seseorang sengaja tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsaku bi niyatin 'anil mufattirat min tulu'il fajr tsani ila ghurubish syams. Dimulai dari terbitnya al-fajr, fajar yang kedua, fajar shadiq alias masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu definisi apa? Puasa. Jadi definisinya apa ini? Menahan diri dengan niat dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Dari definisi ini ada hal-hal yang tidak bisa dikategorikan sebagai puasa. Pertama, kalau dia menahan dirinya dengan maksud diet tahu ya. Kenapa nggak makan? Saya diet. Berarti nggak dianggap puasa. Oh, niatnya diet kok. Jadi niatnya harus niat ta'abbud, niat ibadah. Ketika dikatakan anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka kalau dia menahan dirinya dari hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dia juga tidak dianggap sedang beribadah puasa ya. Jadi harus definitif menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu dengan niat ibadah. Baik. Itu muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua kita bagi menjadi dua tahapan. Apa saja hal-hal yang dianggap sebagai pembatal puasa? Ini ada dua. Ada yang disepakati sebagai pembatal puasa, ada yang diperselisihkan. Jadi ada hal-hal yang ulama ijma sepakat ini batalkan puasa, tapi ada hal-hal yang ulama itu berbeda pendapat. Apa yang disepakati sebagai pembatal puasa? Kira-kira apa ini? 1. Makan. 2. Minum. 3. Jima. 4. Haid. 5. Nifas. Ya, ini bil ijma batal puasa. Makan 1, 2, minum 3, jima 4, haid 5, nifas. Yang dua terakhir ini khusus berlaku bagi wanita tentunya. Jadi kalau awalnya dia subuh dia belum haid, puasa dia, zuhur haid, batal puasanya. Atau zuhur melahirkan, pastikan nifas, batal puasanya ya. Dan dalilnya cukup banyak. Fal'ana bashiruhunna
wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Adapun tentang haid dan nifas itu juga berdasarkan hadis yang muttafaq alaih, ketika Nabi ditanya kenapa kok wanita itu dibilang kurang agamanya, qal alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Fadzaka nuqsanu diniha. Jadi memang kalau sedang haid dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa. Nifas itu juga sama hukumnya dengan haid bil ijma'. Tayyib. Itu mukadimah yang kedua, bagian yang pertama, yaitu pembatal yang disepakati. Adapun pembatal yang diperselisihkan, artinya sebagian ulama menganggap itu pembatal, sebagian yang lain lagi tidak. Dan ini masuk dalam, kebanyakannya adalah hal-hal yang sifatnya kontemporer. Nanti kita akan bahas secara detail. Mukadimah yang ketiga, istilah puasa itu batal tadi adalah ketika seseorang itu makan atau minum. Berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dia, ke dalam rongga tubuhnya dia. Makanan atau minuman yang masuk ke dalam rongga tubuh dia. Nah, ini menjadi pijakan yang penting untuk kita fahami, karena pembatal-pembatal yang kontemporer ini ada kaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Nah, para ulama kita ketika mendefinisikan apa hakikatnya orang makan, makan kok kayak didefinisikan, apa tidak jelas tuh makan itu apa. Jadi perlu didudukkan, makan itu batasan orang makan. Kalau dia ngunyah-ngunyah sesuatu itu makan nggak? Nah, ini kan penting. Dia ngunyah-ngunyah saja, permen karet misalnya, sudah nggak ada rasa manisnya, dikunyah-kunyah, tapi nggak ditelan. Itu makan nggak namanya? Nah, ini akan berkaitan dengan batal apa tidak nanti kalau dia begitu ketika dia sedang puasa. Nah, mereka ada perbedaan di kalangan para ulama kita tentang definisi bagian dalam tubuh itu mulainya dari mana. Apakah rongga mulut itu sudah termasuk bagian dalam sehingga sesuatu yang masuk ke rongga mulut walaupun nggak ditelan otomatis membatalkan puasa? Ya. Ataukah harus melewati yang namanya apa tuh yang kiwir-kiwir itu? Mandel. Nah, kalau sudah lewat baru dia masuk. Kalau masih belum lewat itu, dia masih belum membatalkan. Contohnya orang kumur-kumur, nggak ditelan airnya, batal nggak puasanya? Batal nggak? Enggak. Ya. Aqua, sudah. Kumur-kumur aja, nggak ditelan, nggak batal. Nah, berarti yang namanya makan itu harus terdefinisikan dengan jelas. Jadi dia kalau tidak melewati, itu namanya al-laha bil Arabiyah, namanya al-laha, lam ha alif ta marbutah. Ya, amandel kalau di kita itu. Selagi dia belum melewati itu, berarti dia belum dianggap makan dan belum dianggap minum. Baik. Demikian juga mereka mengatakan yang namanya makan dan minum itu juga sesuatu yang memiliki makna. Ada maknanya. Tidak semua yang masuk ke dalam bagian tubuh, dalam tubuh kita ini otomatis dianggap sebagai makan. Apa dulu yang masuk kan? Kalau yang masuk itu nutrisi dan dia sampai ke bagian tubuh yang merupakan sistem pencernaan makanan dan minuman, baru itu maknanya seperti makan, seperti minum. Contohnya orang menghisap
oksigen atau sesuatu, tapi masuknya bukan ke dalam lambungnya dia, masuknya ke paru-paru, dianggap makan nggak? Paru-paru kan bukan tempat untuk menyerap nutrisi itu, bukan, dia untuk napas. Ya, nutrisi nggak di situ diserapnya, nutrisi mulai diserap itu di lambung, lanjut ke usus, usus halus, usus besar, akhirnya dibuang. Nah, jadi yang rajih dalam hal ini bagian dalam tubuh yang itu merupakan sesuatu yang bila kemasukan nutrisi berarti puasa itu batal, bagian dalam tubuh yang mana? Jawabnya adalah al-ma'idah awil am'a, lambung atau usus. Ya, lambung atau usus, karena disitulah nutrisi akan diserap, dimanfaatkan sebagai makanan. Taib. Sedangkan makan itu bil ijma' membatalkan puasa. Minum juga begitu. Air itu juga mulai diserapnya di usus, ya. Taib. Nah, dari muqaddimah ini kita akan langsung mulai membahas kasus-kasus yang sering terjadi dan suka dipertanyakan itu pembatal puasa atau tidak. Contohnya apa misalnya? Sikat gigi. Taib, nanti dulu deh. Saya bahas dari yang biasanya orang kalau punya penyakit asma itu suka pakai apa? Ya, Ventolin atau apa itu ya, semprotan yang melegakan pernapasan. Ya, bahasa Arabnya bakhah, bakhahur rabu. Bakhah itu spray. Nah, itu disemprotkan ke dalam mulut terus dihisap gitu. Itu larinya ke lambung atau ke paru-paru? Paru-paru. Ya. Berarti makanan bukan? Bukan. Minuman bukan? Bukan. Walaupun kandungan itu 3 hal. Pertama, obat, kedua, air, dan yang ketiga oksigen. Ya, ada 3 hal dalam spray itu. Pertama, obat, kedua, air, ketiga, oksigen. Taib. Berarti kan ada air yang masuk. Apakah air itu bisa dipastikan lari ke paru-paru? Kita nggak bisa pastikan. Ya, tapi berapa kadar air yang masuk? Kira-kira nih, dengan air yang tersisa setelah orang itu madmadah, kumur-kumur ketika wudu, banyakkan mana air yang tersisa? Banyak kumur-kumur. Ya, karena satu botol spraynya orang nyesak, orang asma itu cuma 10 ml dan itu untuk 200 dosis. Berarti sekali semprot itu 0,00 berapa itu? Ya, 0,005 ml. Sedikit sekali. Sedangkan 1 mili saja itu 10 tetes air. Antum kalau pakai pipet, kok jadi keras ya? Disetting, malah keras, malah bengong nanti. Sedangkan orang kalau pakai pipet terlalu keras ya. Karena sudah biasa ngangkat suara, jadi pelan ngomongnya tidak enak gitu. Jadi pipet, tahu pipet? Itu tetes kali 10 sama dengan 1 mili. Ya. Jadi 1 tetesnya itu dibagi 20. Itu yang sudah. Jadi sekali semprot itu sama dengan 1/20 tetes air. Sedikit sekali kan? Kalau dibandingkan dengan air yang tersisa setelah kita kumur-kumur wudu, banyak kan ya? Kumur-kumur wudu, dan itu mesti ketelan. Iya Pak ya? Nggak bisa kita menghindari itu. Artinya kalaulah orang yang secara tidak sengaja dia menelan kembali air yang tersisa setelah dia itu kumur-kumur dan itu tidak membatalkan puasa, maka menggunakan spray
ya, secara kias lebih tidak membatalkan puasa karena kadarnya sangat sedikit, dan yang kedua pada dasarnya dia itu ditarik ke paru-paru bukan ke lambung. Bisa dipahami ya? Baik. Yang kedua, mungkin jarang, cuman bisa jadi terjadi kasus ini. Orang yang perlu endoskopi, tahu endoskopi? Apa endoskopi itu? Jadi dimasuki kamera gitu, selang, ada kameranya, lewat mulut masuk ke dalam lambung. Tapi dia lagi puasa ini, batal apa enggak puasanya? Itu jelas sampai ke lambung gitu, ya, jelas melewati amandel. Nah, tapi apakah ada makna makan di situ? Maksud orang makan selang? Nggak mungkin lah makan selangnya atau. Baik. Nah, tapi antum perlu tahu, alat itu nggak bisa langsung masuk, dia ada pelumasnya, ada gelnya, supaya nanti masuk ke ini gampang. Nek enggak nanti kesogrok malah muntah, ya. Nah, ini gel yang digunakan itu bisa menjadikan puasa itu batal, ya, karena dia menggunakan yang sifatnya seperti pelumas gitu ya, dan itu pasti sesuatu yang apa istilahnya edible, bisa dimakan karena masuk ke dalam situ. Jadi kalau enggak bisa dimakan, enggak boleh masuk ke tempat situ, nanti racun. Nah, karena dia itu sesuatu yang bisa dimakan, berarti bisa diserap. Nah, kalau dia menggunakan pelumas seperti itu, maka puasanya batal. Kalau yang kedua, tanpa menggunakan itu, ya mungkin aja bisa ya, anak nggak tahu, tapi kalau tanpa menggunakan itu, maka dia tidak membatalkan puasa. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Jadi terkait dengan bakhakh atau spray, yang rajih tidak membatalkan puasa. Adapun terkait dengan endoskopi itu, maka terbagi jadi dua kondisi. Kalau menggunakan pelumas, gel dan semisalnya, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau tidak menggunakan pelumas, hanya alat saja masuk, maka dia tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, ada yang namanya sublingual tablet obat gitu, ditaruh di bawah lidah. Tahu? Itu bagi orang yang punya penyakit jantung biasanya. Jadi ditaruh di bawah lidah, terus lidahnya ditutupkan gini, nanti dia akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di bawahnya lidah. Jadi cara pengobatannya seperti itu, bukan ditelan, enggak. Ditaruh di bawah lidah, nanti akan diserap. Ini bagi penderita penyakit jantung yang suka ada nyeri-nyeri di dada gitu. Diobatinya pakai itu. Dan sangat singkat, tidak akan bertahan lama, dia akan terserap, kemudian mengalir ke pembuluh darahnya dia dan mengobati penyakitnya. Dan yang seperti ini tidak membatalkan puasa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Apa yang larutan ya, artinya tablet itu kan padat. Ketika dia masuk ke sini kan kecampur dengan air liur. Nah, jadi yang tercampur dengan air liur nggak boleh ditelan. Itu syaratnya. Ya, kalau tercampur dengan air liur, maka nggak boleh ditelan. Kalau dia ditelan, batal puasanya. Tapi kalau tidak dia telan, maka tidak mengapa. Ya, jadi cuma di dalam mulut saja, seperti orang kumur-kumur tadi.
Berikutnya adalah tetes hidung. Nah, ini mungkin sering ya orang sakit sinus atau apa, ya, hidungnya tersumbat, dia perlu pakai tetes hidung untuk melegakan hidung yang tersumbat. Kita tahu bahwasanya hidung itu nyambung dengan tenggorokan, makanya ada spesialis namanya THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, karena memang ada saluran namanya Eustachius, itu nyambung antara hidung kita dengan tenggorokan kita dengan telinga. Adapun dengan telinga itu nyambungnya dengan bagian dalam telinga, bukan dengan bagian luar. Kalau bagian luar sini ada gendangnya, gendang itu tidak bisa ditembus, ya. Jadi dia nyambungnya dengan bagian dalam. Nanti kita akan ada pembahasan yang ada hubungan dengan sini. Tetes telinga itu hukumnya apa? Terkait dengan tetes hidung, maka jelas karena tetes hidung dia akan masuk ke tenggorokan, ya, dan itu akan terasa sekali kan di tenggorokan. Oleh karena itu ini perlu kita dudukkan masalah ini. Ya, pertama, hidung itu nyambung dengan tenggorokan, dan kalau nyambung dengan tenggorokan berarti bisa tertelan. Apa yang masuk lewat hidung itu bisa tertelan masuk ke tenggorokan. Ada dalil yang menjadi pijakan para ulama dalam menghukumi tetes hidung, yaitu hadisnya Laqit ibn Sabirah fi Sunan, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan ketika kamu wudu itu hiruplah dengan kuat saat istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air lewat hidung itu untuk dikeluarkan lagi, ya, hirup dikeluarkan lagi, bukan hirup ditelan, enggak. Wudu kan hirup dikeluarkan lagi, istinsyaq kemudian istinthar. Nah, tapi kalau kamu puasa jangan terlalu kuat menghirupnya, biasa-biasa aja. Kenapa Nabi membedakan antara istinsyaqnya orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa? Karena dikhawatirkan kalau terlalu kuat menghirupnya, apa yang terjadi? Masuk, tertelan, gitu loh. Nah, dari sini orang yang sedang puasa dia tidak boleh istinsyaq secara berlebihan sehingga air itu akhirnya malah bablas masuk ke lambungnya, malah batal puasanya. Sehingga di sini pendapat yang pertama, kalau dia menggunakan tetes hidung dan itu tertelan akhirnya, karena kan tetes hidung bukan untuk dikeluarkan lagi. Kok jadi kembali? Jadi tetes hidungnya ini akan menjadikan puasanya batal apa nggak batal? Batal, ya. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Ibn Utsaimin. Ada pendapat yang kedua, dia tidak membatalkan. Ini termasuk perkara yang khilaf tadi. Jadi termasuk pembatal yang diperselisihkan adalah tetes hidung bagi orang puasa. Pendapat ini mengatakan dia tidak membatalkan, yaitu manakala hanya satu tetes saja, ya, tidak lebih dari satu tetes. Tapi kalau tes 2 kali 3 kali membatalkan. Kenapa? Ya karena kemungkinan tetesan itu masuk dan tertelan besar, ya, sebagaimana orang yang istinsyaqnya itu kalau tidak terlalu keras, insya Allah tidak nyambung ke tidak masuk ke lambung, nggak tertelan. Tapi kalau dia itu istinsyaqnya kencang sekali nyedotnya, maka dia potensi dia untuk tertelan itu lebih besar, ya. Jadi pendapat yang kedua ini dia tidak membatalkan asalkan cuma satu tetes, ya. Dan diduga kuat itu tidak sampai tertelan, hanya
mungkin ngelewatin beberapa saluran sepanjang rongga hidung itu, tapi tidak sampai masuk ke lambung. Namun sekali lagi, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau memang harus menggunakan tetes hidung, ya walaupun hanya 1 tetes, mending dikodok saja puasanya. Anggap puasanya yang hari itu batal, dia mengkodoknya di hari yang lain. Itu kalau kita mau mengambil pendapat yang hati-hati dalam masalah ini. Berikutnya apa istilahnya itu, obat bius. Ya, orang ingin menjalani tindakan operasi dan dia perlu untuk dibius. Ya, tentunya bius itu ada yang pakai injeksi, ada yang pakai gas. Yang kita bahas di sini adalah yang pakai gas dulu. Gas dihirup gini, kemudian dia tidur. Bisa dihirup dengan mulut, bisa dihirup dengan hidung. Bagaimana pendapat para ulama di sini? Menurut Al-Majma' Al-Fiqhi, Majma' Al-Fiqhi ini adalah kumpulan fuqaha dari berbagai negara berkumpul untuk membahas masalah-masalah fikih kontemporer. Mereka menyepakati gas bius ini tidak membatalkan puasa. Ya. Namun syaratnya pembiusan itu terjadi di siang hari. Siang itu dimulai dari kapan? Menurut istilah syar'i, siang itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi artinya sebelum dibius ini orang ini sudah dalam keadaan puasa. Ya, entah misalnya dibiusnya 5 menit setelah dia memulai puasanya, atau 1 jam atau 2 jam atau 3 jam setelah itu, tidak ada masalah. Tapi yang jelas jangan dia dibius sebelum subuh. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau dia dibius sebelum subuh dan baru siuman setelah tenggelam matahari, berarti dia tidak puasa di sini. Karena puasa itu harus ada niat. Ini orang tidur terus nih. Sesiangan dia tidur terus. Bagaimana dia mau meniatkan sesuatu dia tidur nggak sadar? Paham ya? Jadi pembiusan yang tidak membatalkan puasa adalah ketika pembiusan itu dilakukan di siang hari, dan siang itu mulainya adalah terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi orang kalau tidak niat berbuka nggak apa-apa, otomatis waktu puasanya habis, sah puasanya, walaupun dia tidak niat untuk mutus, karena puasa itu hanya diperintahkan sampai tenggelam matahari. Ya. Tapi kalau orang tidak niat menahan dari makan dan minum, tidak bisa dianggap dia puasa. Jadi harus awalnya ini harus ada niat dulu. Adapun setelah itu dia masih belum siuman sampai maghrib, nggak ada masalah. Mungkin siumannya habis isya, nggak ada masalah. Kalau dari awal dia puasa, ya, dan setelah dibius dia tidak minum sesuatu, tidak dimasukin sesuatu dari mulutnya atau dari hidungnya, maka dia tetap sah puasanya. Ya, paham ya, insyaallah. Baik. Berikutnya adalah tetes telinga. Tadi kita sempat singgung antara telinga, hidung dengan tenggorokan itu ada saluran yang saling terhubung. Nah, apakah orang itu kalau ditetesin telinganya dari luar bisa masuk ke tenggorokan? Bisa masuk enggak? Bisa. Piye jalannya? Hah? Hah? Terasa pahit. Dari luar terasa pahit. Semua begitu? Jawabannya bisa kalau gendangnya ada lubang. Tapi kalau gendangnya tidak ada lubang, tidak nyambung. Dia hanya di luar saja. Ya. Jadi tergantung orang ini gendangnya berlubang apa tidak.
Ada orang yang gendang telinganya berlubang, nah itu kalau ketetesan sesuatu dia bisa masuk ke dalam bagian dalam telinga, kemudian bisa masuk ke rongga, masuk ke tenggorokan. Jadi dibedakan antara orang yang gendangnya itu robek atau lubang dengan orang yang gendangnya itu tidak lubang. Kalau gendangnya tidak lubang, maka tetes telinga tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun terasa mungkin di tenggorokan. Ya, seperti kalau antum mencium bau durian, wah, bau durian, batal enggak puasanya? Enggak. Ya, sampai menelan ludah saking enaknya bau masakan. Nah, itu tidak membatalkan. Karena nggak ada yang masuk ke lambung kita. Tapi kalau gendangnya robek, maka itu akan masuk ke lambung dan itu bisa membatalkan. Jadi ulama membagi menjadi dua keadaan tadi. Tetes mata nyambung nggak? Apakah mata itu nyambung dengan tenggorokan kemudian dengan lambung kita? Menurut ada dokter di sini? Kalau ada angkat tangan, nggak ada. Di atas mungkin ada ya. Baik. Menurut dokter, mata itu ada sambungannya, tapi tidak seperti hidung dan telinga. Ya. Dia bisa nyambung dengan hidung kita, namun tidak sebesar saluran yang menghubungkan antara hidung dengan tenggorokan dengan telinga tadi. Oleh karena itu, menurut sejumlah ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, rahmatullah alaihima, orang yang menggunakan tetes mata itu tidak membatalkan puasanya secara otomatis, ya, tidak, karena walaupun dia tadi ada sambungan tadi, tapi ini tidak seperti orang kalau meneteskan ke dalam hidungnya, ya, sehingga ketika puasa yang sudah dia jalankan dengan yakin itu sesuai dengan aturan, kemudian dia meneteskan sesuatu ke matanya dan dia tidak bisa memastikan apakah tetesan yang di mata ini masuk sampai tertelan sampai ke lambung, kan nggak bisa dipastikan tuh. Nah, kaidahnya apa? Ma thabata biyaqin fala yuzalu bisyak. Ya, al yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang kita sudah yakini nggak bisa kita geser hanya karena adanya syak atau keraguan-raguan. Sehingga berdasarkan kaidah ini, dan ini adalah termasuk kaidah fikih yang agung, termasuk khams minal qawaid al-fiqhiyah al-kubra, al-yaqin la yazulu bisyak, maka tidak membatalkan. Kita azan dulu. Baik, jadi yang terkait dengan tetes mata, yang rajih adalah itu tidak membatalkan puasa walaupun mata ada keterkaitan dengan tenggorokan. Alasannya pertama, kita tidak yakin tetesan itu nyampe ke dalam lambung kita. Yang kedua, seandainya ada sebagian dari tetes mata itu yang masuk ke lambung, maka itu kadarnya sedikit sekali, lebih sedikit daripada air yang tersisa setelah kita kumur-kumur. Baik. Berikutnya adalah injeksi-injeksi, suntikan-suntikan, ya, baik yang disuntikan atau yang seperti infus itu, ya, itu termasuk bentuk injeksi. Tentunya ini terbagi menjadi dua. Pertama, yang diinjeksikan itu merupakan nutrisi atau bukan nutrisi. Jadi ada dua keadaan di sini. Kalau yang diinjeksikan itu adalah nutrisi,
cairan infus ya atau vitamin dan yang semisalnya, termasuk transfusi darah, karena darah itu yang mengangkut nutrisi, jadi otomatis ada nutrisinya darah itu. Orang kekurangan darah dimasukin darahnya yang mendonorkan, itu ada nutrisinya darah itu. Jadi sama dengan orang yang disuntik vitamin atau disuntik cairan infus, maknanya ada di situ, makna makan ada, karena makanan kan setelah dari usus diserap, diedarkan oleh darah seluruh tubuh kita, ya, sehingga diserap oleh sel-sel tubuh, sehingga itu semakna dengan proses diserapnya makanan. Jadi kalau yang diinjeksikan itu merupakan nutrisi, entah itu cairan infus, ada gulanya atau ada oralitnya atau vitamin dan yang semisalnya, termasuk transfusi darah, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau yang diinjeksikan itu murni obat, ya, nggak ada nutrisinya, maka dia tidak membatalkan puasa. Jadi dibagi menjadi dua tadi. Termasuk insulin. Ya, insulin itu nggak batalkan puasa karena dia bukan nutrisi, dan dia juga disuntikkannya di subkotan, tahu subkotan, di bawah kulit. Jadi bukan dimasukkan ke dalam ke dalam darah, jadi di bawah kulit saja. Demikian juga orang-orang yang disuntik antibiotik, disuntik vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi misalnya ada yang mau umrah di bulan Ramadan, dia harus vaksin meningitis dulu, nggak apa-apa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian apalagi kira-kira cuci darah. Barangkali ada orang yang diuji oleh Allah dengan gagal ginjal, dia harus mengalami hemodialisa alias cuci darah. Ini bagaimana statusnya? Pertama, cuci darah itu ada dua macam. Ada peritoneal, ada satu lagi apa itu istilahnya. Jadi ada cuci darah yang pakai alat gitu. Darahnya dimasukkan ke dalam alat, disaring, masuk lagi ke tubuhnya dia. Nah, tapi ada yang dengan cara menyuntikkan cairan ke dalam rongga perutnya, cairan tertentu ke dalam rongga perut, ya, nanti akan terjadi proses macam osmosis gitu, ya, cairan itu akan menyerap zat-zat tertentu yang ada di darahnya orang ini, berpindah sehingga darahnya menjadi bersih kembali. Kalau menggunakan cara yang pertama, yang dimasukkan ke dalam alat, ya, kemudian darah itu disaring di situ dan dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita, maka sebelum dia dimasukkan ke dalam tubuh itu ada zat-zat gula yang dimasukkan ke dalam darah kita, ya, baru kemudian dia masuk, ada garam-garam mineral, ada zat-zat gula gitu yang dimasukkan ke dalam darah, baru darah itu masuk ke tubuh kita. Dan ini berarti setara atau semakna dengan nutrisi makan tadi, ya, sehingga ini membatalkan. Tapi kalau yang pakai cara tadi namanya peritoneal tadi, ya, membran peritoneal itu, maka sebentar. Menurut Lajnah Daimah di Arab Saudi dan juga ada sejumlah ulama, itu termasuk pembatal puasa, ya.
Jadi cuci darah itu termasuk pembatal puasa, baik dilakukan dengan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua, karena ada pertukaran zat memang. Hatta dengan cara yang kedua itu ada pertukaran zat. Zat-zat yang ini diserap, pindah, yang ini juga pindah ke sana. Baik. Berikutnya adalah ada namanya supositori. Tahu supositori? Masukkan obat lewat dubur, ya. Biasanya orang ambeien atau ada kadang-kadang anak-anak yang susah minum obat lewat mulut, obat panasnya itu parastamolnya pakai dimasukkan itu kayak peluru gitu ya, dimasukkan kemudian nanti akan diserap supositori itu. Nah, kalau bahasa Arabnya at-tahamil asy-syarjiyah. At-tahamil asy-syarj itu adalah lubang dubur, at-tahamil itu pilnya itu. Nah ini kembali ke definisi, apakah usus besar itu bisa menyerap sesuatu apa tidak? Bisa, ya. Air itu diserapnya di usus besar, ya. Jadi makanan-makanan itu diproses dari lambung, ya, masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus halus, nanti sisanya air-air itu diserap lagi di usus besar, baru padatannya itu keluar, ya. Dan di sini kalau yang dimasukkan itu hanya obat, tidak ada nutrisinya, nggak ada masalah. Ya, itu seperti suntikan injeksi tadi, ya. Jadi seperti paracetamol yang dimasukkan ke situ, itu tidak membatalkan puasa. Itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan gosok gigi, ya. Gosok gigi ini seperti bersiwak. Nabi SAW bersiwak ketika beliau sedang puasa, dan siwak itu ada zatnya, apalagi kalau yang masih lembab, ya, ada kayak pedes-pedesnya gitu ya, ada batang tertentu yang terasa itu pedesnya itu, sehingga menimbulkan sensasi kayak sembriwing gitu, seger, ya. Nah, odol atau pasta gigi juga menimbulkan sensasi itu, tapi sekali lagi asalkan tidak ada yang dia telan, maka tidak batal puasanya. Seperti dia umur-umur, ya, seperti dia contohnya mencicipi makanan ibu-ibu ini yang masak, nggak apa-apa mencicipi makanan, cuma di lidah saja, ya bukan satu sendok ini ditelan lah, kalau itu batal. Ini ya, asinnya sudah pas atau belum, manisnya, ya. Karena kan dia selama dia di rongga, nggak dia telan, maka tidak dianggap sebagai makan. Dengan demikian puasanya juga tidak batal. Baik, itu beberapa masalah kontemporer. Ada tersisa satu lagi yang namanya, ini mungkin jarang ya, injeksi lewat dubur. Itu biasanya apa itu istilahnya itu? Aduh, ada itu istilahnya. Enema. Tahu enema? Tidak tahu. Ya. Enema itu jadi orang ingin membersihkan usus besarnya dia dari kotoran-kotoran dengan cara memasukkan larutan kopi, tapi kopinya kopi khusus, kopi organik gitu, dimasukkan pakai selang ke dalam duburnya dia, masuk itu mungkin hampir seliter gitu ya, dan nanti tidak lama kemudian dia akan kebelet BAB dan keluar gitu, nyuci nguras usus besarnya dia, itu namanya enema itu. Nah, kalau yang seperti ini, maka ini agak beda kasusnya dengan pil yang dimasukkan tadi. Ya, jadi
itu untuk nguras usus. Menurut sebagian ulama kontemporer ini membatalkan karena itu ada kandungan air di situ dan sulit untuk dikatakan airnya keluar semua, sulit karena yang masuk banyak sekali, bisa 1 liter, betul 1 liter bahkan bisa lebih dari itu masuk dalam waktu singkat ya, ke dalam usus besar, dan itu adalah tempat diserapnya air. Kalaupun setelah itu dia keluar lagi, itu kita nggak bisa memastikan yang masuk semuanya keluar lagi, sehingga ghalabatul dzannya, dugaan kuatnya air itu masuk dan terserap, sehingga dia membatalkan puasa ya. Dan ini juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Ahmad Al-Khalil. Namun ada sebagian ulama yang merinci manakala yang dimasukkan itu murni obat, tidak ada kandungan air yang banyak yang masuk ke situ, tidak ada garam-garam mineral ya, jadi tidak ada airnya, nggak ada garam-garam mineralnya, murni obat saja, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau mengandung garam-garam mineral atau air, maka dia membatalkan. Hadza wallahu taala alam. Wah, bisa. Ada pertanyaan atau apa ya? Baik, berarti kita cukupkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas habis sisa. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.